A few moments later. Kejahatan di sekitar kita, realita yang perlu diwaspadai. Kejahatan merupakan salah satu realitas sosial yang tak bisa dihindari, meskipun setiap individu berupaya menjalani hidup dengan damai. Ancaman kejahatan kerap muncul baik dalam pencurian, penipuan, hingga tidak kekerasan di lingkungan kita. Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, dan bahkan psikologis. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan kecil seperti pencurian motor, pencopetan, hingga perampokan rumah kosong semakin marak. Hal ini terjadi terutama di kawasan padat penduduk atau lingkungan yang minim pengawasan. Selain itu, kejahatan siber seperti penipuan online dan pencurian data pribadi juga mengalami peningkatan signifikan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital. Di sini kami sudah bersama salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Atas nama siapa, Pak? Bambang Dewa. Di sini kita sudah bersama Bapak Bambang Dewa. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Untuk Bapak jawab. Apakah Bapak pernah mengalami beberapa kejahatan? Kejahatan secara langsung nggak ada pernah. Yang pernah kemalingan sepeda motor pernah. Terus apakah Bapak pernah melihat kejahatan di sekitar Bapak atau dari pihak keluarga atau cerita-cerita? Belum pernah, kalau orang lain sering. Seberapa sering Bapak menyaksikan atau mendengar kejahatan di sekitar Bapak? Wah, kalau seringnya susah dikatakan lah. Berita TV apa saya ikuti aja, jadi banyak itu masalah kejahatan. Jika Bapak mengalami kejahatan, apa yang Bapak akan lakukan? Kalau berat ya kita lapor polisi. Kalau misalnya ada alasan lain Pak untuk menyelesaikan selain melaporkan ke polisi? Kecuali kejahatan maling-maling biasa yang ringan-ringan, misalnya belum ada barang bukti ya kita biasanya juga dengan media. Bapak bisa ceritakan nggak? Bapak pernah kehilangan sepeda motor? Bisa Bapak ceritakan bagaimana kejadiannya? Kejadiannya memang ditinggal sudah motornya, waktu itu di kor saya nonton, pulangnya sudah nggak ada, itu aja mana ya. Jadi nggak tahu siapa yang ngambil. Kita lapor polisi, sudah selesai sampai sekarang belum ada, belum dapat. Bapak berarti sudah melaporkan ke pihak wajib. Baik Pak. Pak, terima kasih atas waktu dan jawaban Sama-sama. dari Bapak. Terima kasih. Kejahatan dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Namun masih banyak masyarakat yang ragu atau enggan melaporkan kejahatan yang dialami kepada pihak berwajib. Padahal melaporkan tindak kejahatan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Mengapa harus melaporkan kejahatan? Pertama, mencegah kejahatan berulang. Dengan melaporkan kejahatan, pelaku dapat segera ditindak sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya terhadap orang lain. Kedua, memberikan rasa aman. Langkah ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak diam terhadap pelaku kejahatan, sehingga dapat menjadi peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Ketiga, menegakkan keadilan. Setiap korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan melalui proses yang berlaku. Keempat, mendukung penegakan hukum. Data dari laporan masyarakat membantu pihak berwajib memetakan pola kejahatan dan mengambil langkah strategis untuk mencegahnya. Ketakutan dalam melaporkan kejahatan. Tidak jarang masyarakat merasa takut, malu atau pesimis melaporkan kejahatan karena beberapa alasan, seperti ancaman dari pelaku atau ketidakpercayaan pada sistem hukum. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa keamanan melapor dilindungi. Undang-undang menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor. Jika ada ancaman, pelapor dapat meminta perlindungan khusus kepada pihak berwenang.
Melapor adalah tindakan berani dan benar. Melaporkan kejahatan adalah langkah aktif untuk melawan ketidakadilan, bukan tanda kelemahan. Setiap laporan dihargai, meski dianggap kecil. Laporan Anda dapat memberikan dampak besar, baik dalam proses hukum maupun pencegahan kejahatan lainnya. Cara melaporkan kejahatan: 1. Hukumi nomor darurat. Segera hubungi nomor darurat kepolisian jika kejahatan baru saja terjadi atau masih berlangsung. 2. Datang ke kantor polisi. Untuk kasus yang tidak darurat, Anda dapat melapor langsung ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti atau saksi jika ada. 3. Gunakan aplikasi layanan publik. Beberapa kota telah menyediakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat melapor kejadian secara online. 4. Libatkan komunitas atau RT, RW jika Anda merasa perlu dukungan. Koordinasikan laporan melalui tokoh masyarakat setempat untuk memperkuat laporan Anda. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kejahatan di sekitar kita adalah masalah yang nyata dan membutuhkan perhatian serius. Dengan kerja sama yang solid antara masyarakat dan pihak berwenang, serta upaya preventif yang konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman kriminal. Mari bersama-sama berperan aktif dalam melawan kejahatan dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk semua.